Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah atau BPU adalah pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu, atlet, dokter, dan lain sebagainya. Dengan perlindungan jaminan sosial, para pekerja BPU dapat bekerja dengan tenang untuk meraih kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqal Ilabar selaku agen perisai penggerak jaminan sosial BP Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, sedikit saya akan mensosialisasikan seputar BPJS Ketenagakerjaan yang ada di samping saya ini. Sedikit saya akan mensosialisasikan tentang seputar manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat warga negara Indonesia yang bekerja, terutama bagi bukan penerima upah. Baik, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, kita akan membahas beberapa poster tentang seputar BPJS Ketenagakerjaan. Perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, BPJS Ketenagakerjaan ini tidak sama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu lebih diutamakan tentang seperti kartu untuk berobat tatkala di mana sakit, kapan sakit. Nah, itu kartu BPJS Kesehatan bisa digunakan. Beda dengan BPJS Ketenagakerjaan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini bisa digunakan ketika terjadinya kecelakaan kerja, ketika meninggal dunia, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mensosialisasikan seputar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada poster. Nah, sini Bapak Ibu kita bisa lihat ada poster tentang seputar BPJS Ketenagakerjaan, daftar BPJS Ketenagakerjaan dulu. Kerja tenang, keluarga aman. Nah, kenapa kita sebagai pekerja disuruh mendaftar BPJS Ketenagakerjaan? Karena supaya saat kala kita bekerja, dimanapun kita bekerja, apapun profesi pekerjaan kita, kerja kita bisa menjadi tenang, keluarga menjadi aman. Nah, di sini ada beberapa program yang bisa diperoleh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada 2 program, JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan yang kedua yaitu JKM, Jaminan Kematian. Kemudian ada lagi yang ketiga di sini, PHD, Jaminan Hari Tua. Baik, di sini kita akan bahas satu program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja. Nah, ini ketika kita sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dan kita aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kita memiliki jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini wilayahnya sampai mana? Yaitu ketika kita berangkat dari rumah, di dalam perjalanan apabila terjadi kecelakaan kerja atau sedang bekerja terjadi kecelakaan kerja, atau seandainya pulang dari bekerja sampai ke rumah terjadinya kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja yang melindungi pekerja BPU dari risiko kecelakaan kerja sejak berangkat kerja, saat bekerja, dan perjalanan pulang ke rumah. Biaya pengobatan dan perawatan ditanggung sampai sembuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apabila meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan santunan. Manfaatnya apa sih ikut peserta BPJS Ketenagakerjaan? Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, seperti apabila terjadi kecelakaan kerja,
maka manfaatnya itu biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit atau di klinik itu semua biaya pengobatannya ditanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh Bapak Ibu sekalian. Sampai sembuh atau sampai meninggal dunia seumpamanya. Contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah berapa banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan ini terjadinya kecelakaan kerja yang menelan biaya bukan sedikit. Ada yang sampai 50 juta, ada yang sampai 60 juta, bahkan ada sampai miliaran Bapak Ibu sekalian biaya pengobatannya. Nah, ini sangat besar sekali manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Sebesar apapun biaya pengobatannya, ketika kita masih aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, maka semua biaya pengobatannya itu dibiayain oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, penggantian penghasilan selama pemulihan minimal 1 juta. Jadi kalau seumpamanya kita terjadi kecelakaan kerja, kemudian kita tidak bisa bekerja, maka akan mendapatkan pergantian upah per bulannya 1 juta. Kemudian santunan cacat maksimal 56 juta ya Bapak Ibu sekalian. Dan sini santunan cacat maksimalnya 56 juta. Apabila terjadi kecelakaan kerja, kemudian dia mengalami kecacatan permanen, maka akan mendapatkan santunan sebesar paling banyaknya itu maksimalnya 56 juta. Kemudian ada namanya santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Jadi saat dia bekerja, tahu-tahunya meninggal dunia. Nah, jadi saat dia bekerja, baik dia mau bekerja, saat dia bekerja, pulang dari bekerja, tahu-tahunya meninggal dunia, maka akan mendapatkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 70 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila sudah menjadi peserta, sama ya seperti yang tadi, apabila sudah menjadi peserta selama 3 tahun, aktif selama 3 tahun, ikut BPJS Ketenagakerjaan ini, tahu-tahunya meninggal dunia, maka bukan hanya mendapatkan santunan kematian saja Bapak Ibu, akan tetapi akan mendapatkan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan maksimalnya 2 orang anak. Ya, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Diberi beasiswanya per tahun Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kemudian apa lagi? Di sini ada manfaat kematian. Jadi ada santunan kematian bukan karena kerja. Ya. Jadi santunan kematian bukan karena kerja, tiba-tiba dia meninggal dunia, tapi dia masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka mendapatkan santunan kematian sebesar 42 juta rupiah. Jadi dia meninggal dunia karena dia sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, maka mendapatkan santunan kematian sebesar 42 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya itulah manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai pekerja butuh perlindungan jaminan kecelakaan kerja, butuh jaminan kematian, karena yang namanya kematian tidak ada yang tahu. Ini tidak ada ruginya Bapak Ibu apabila kita ikut 2 program saja, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Iurannya tidak terlalu mahal Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan dengan jajan anak sekolah Bapak Ibu sekalian, ini jauh lebih besar biaya jajan anak sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya jajan anak SD aja sebesar 2.000 per harinya, dikali per bulan itu sekitar 30.000. Kalah dengan iuran per bulanan ini yang program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Iuran per bulannya hanya sekitar 16.800. Kalau dibandingin dengan adminnya sekitar 20.000 per bulannya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau bayar ke Indomaret, Alfamart pakai admin, maka bayarnya sekitar 20.000 Bapak Ibu. Dibandingkan dengan jajan anak sekolah tadi yang SD 1 hari 2.000 dikali 30 hari itu sekitar 30.000. Jadi ini sangat besar sekali manfaatnya, dengan biaya yang murah mendapatkan manfaat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mari kita hitung-hitung Bapak Ibu sekalian ya. Kalau seandainya Bapak Ibu kita hanya menabung, seandainya kita menabung nih
Umpamanya kita menginginkan santunan kematian misalnya, santunan kematian sebesar 42 juta misalnya. Kita menginginkan umpamanya kita disuruh menabung ini. Umpamanya kita disuruh menabung untuk mencapai target sebesar 42 juta misalnya Bapak Ibu ya. Kita disuruh menabung nih untuk mencapai target sebesar 42 juta. Berapa lama kita menabung agar mendapatkan sebesar 42 juta? Mari kita hitung Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya iuran BPJS Ketenagakerjaan aja sebesar 16.800 per bulannya, mau berapa tahun mencapai jumlah uang sebesar 42 juta ribu rupiah? Maka mari kita simak bersama-sama untuk mencapai 42 juta ini cukup lama jangka waktunya ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya kita hitung, kita iuran per bulannya 16.800 setahun baru tahun. Kalau kita nabung per bulannya 16.800 selama setahun, maka terkumpulnya hanya sekitar 200.600 rupiah. Kemudian kalau 10 tahun kita menabung sebesar 16.800 tadi, kita menabung selama 10 tahun, baru terkumpul sekitar 2.016.000 Bapak Ibu. Jadi kita menabung nih per bulannya 16.800 misalnya, atau menabung kita 20.000 per bulannya selama 10 tahun, baru terkumpul sekitar 2 juta lebih Bapak Ibu sekalian. Belum mencapai 42 juta lagi. Kemudian kalau kita menabung 100 tahun misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau panjang umur, jadi kalau kita seandainya menabung 20.000 atau 16.800 per bulannya, ya kita menabung misalnya 16.800 kita menabung per bulannya 100 tahun, baru terkumpul sekitar 20.160.000 Bapak Ibu. Jadi sekitar 20.160.000. Jadi itu pun kalau panjang umur, kalau sampai 100 tahun. Besar sekali manfaatnya. Jadi kalau kita dibandingkan menabung per bulan 16.800 untuk mencapai 42 juta, itu sekitar 200 tahun lebih Bapak Ibu sekalian kalau panjang umur. Jadi besar manfaatnya, gak ada ruginya ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Jadi besar sekali ya manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita akan bahas juga pekerjaan sekali ya Bapak Ibu ya. Seperti penyiar radio, perancang busana, perawat, ya, dokter, ya, perisai, petambak garam, petani, peternak, petugas keamanan, petugas kebersihan, pialang, promotor acara, psikologi klinis, radiografer, relawan Basnas, relawan Tagana, tenaga honorer, tenaga kesehatan, tenaga teknis, transportasi, tukang bangunan, supir, seniman, sekretaris, tabib, ya, tukang las, tukang listrik, administrasi, agen pos, banyak sekali ya nama-nama pekerja yang butuh perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, itu sekedar sedikit tentang sosialisasi seputar BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam agen perisai penggerak jaminan sosial Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.